Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Yusuf dari kelas PK 19B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nadia Putri Sailendra, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang model pembelajaran studi kasus Giliom dan cooperative learning yang saya gunakan dalam simulasi pembelajaran kali ini dengan materi penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Kemudian setelah itu saya memberikan analisis SWOT terhadap dua strategi pembelajaran studi kasus Giliom dan cooperative learning. Ini disertai dengan simulasi penerapannya di dalam kelas. Dalam video simulasi kali ini, saya telah menyiapkan dua rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan materi yang sama, tetapi menggunakan strategi yang berbeda, namun pada video penerapannya akan sedikit saya ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua siswa hadir, Pak. Baik anak-anak, materi kita hari ini tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu kemarin Bapak sudah sedikit mengulas tentang materi kita hari ini. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Bahkan, sejak lahir pun setiap orang sudah memiliki hak tersebut. Nah, hak seseorang sejak lahir yang pertama kali yaitu adalah hak untuk hidup. Ya benar, betul sekali. Nah, iya betul. Sejatinya hak dan kewajiban warga negara Indonesia dapat berjalan secara laras, serasi dan seimbang, terutama antara hak individu dan kewajiban terhadap masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban, sehingga akhirnya berjalan tidak seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, setiap individu harus mengetahui dan menyadari akan posisi diri sendiri yang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban Indonesia tidak akan berjalan selaras, serasi, dan seimbang manakala masyarakat Indonesia tidak mau berubah dan bergerak menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Jika hak dan kewajiban berjalan secara serasi, selaras, seimbang, dan dapat terpenuhi dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera, sebagaimana dicita-citakan dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang Bapak akan memberikan 3 contoh hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Yang kedua, berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Nah, dan yang ketiga, berhak mendapat perlindungan hukum, termasuk memiliki hak pembelaan diri dari pengadilan. Nah, untuk kewajiban warga negara Indonesianya, yang pertama, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM sesama manusia. Yang ketiga, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, sekarang kalian sudah tahu
contoh hak dan kewajiban warga negara. Dan sekarang Bapak akan memberikan contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, merusak fasilitas umum. Yang ketiga, tidak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, melanggar aturan lalu lintas. Yang kelima, melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang keenam, memaksa kehendak orang lain. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, kenapa sih orang-orang selalu melanggar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terjadi karena kurangnya kesadaran warga negara untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara, hanya ingin menuntut haknya saja, sehingga kewajiban tersebut tidak lagi penting baginya untuk dikerjakan. Iya, betul sekali. Karena kurangnya kesadaran warga negara itu sendiri. Padahal hak dan kewajiban tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang Bapak akan bertanya sekali lagi, apa sih solusinya untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Solusinya yaitu pemerintah melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban. Nah, kewajiban ini sebagai warga negara, pemberian sanksi yang tegas dan jelas bagi setiap warga negara yang melakukan pengingkaran. Nah, kewajiban warga negara ini serta dengan mengajukan agar pemerintah mau mendengar seluruh keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara. Ya, benar. Solusi yang sangat bagus sekali. Baik anak-anak, Bapak rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan KM dipimpin lagi teman-temannya untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua siswa hadir, Pak. Baik anak-anak, materi kita hari ini tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu kemarin Bapak sudah sedikit mengulas tentang materi kita hari ini. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Sebelumnya Bapak minta KM untuk membagikan buku paket ini ya. Masing-masing kelompok mendapatkan buku paket. Silakan dibuka buku paketnya halaman 85. Jika sudah diskusinya, silakan perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan hasil dari diskusi tersebut. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai upaya untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia adalah upaya yang pertama adalah
meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama secara harmonis. Yang keempat, memperkuat persatuan. Yang kelima, meningkatkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ya, bagus sekali. Lalu, apa yang kalian simpulkan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini? Kesimpulan dari materi hari ini adalah kita dapat mengetahui hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Serta kita jadi lebih tahu kasus pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia serta solusi untuk mengatasinya. Nah, waktunya sudah cukup, Bapak cukupkan sekian. Silahkan dipelajari lagi materi berikutnya. Nah, silakan untuk KM untuk memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.